Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Irmawati ST, instansi SMA Negeri 2 Toli-Toli, calon guru penggerak Angkatan 7, untuk mempresentasikan aksi nyata modul 1.1, yaitu penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa sangat senang karena mendapatkan ilmu pedagogi yang sangat bermanfaat untuk diterapkan pada proses pembelajaran nantinya. Banyak belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, perlu mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dan harus mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di sekolah. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan: pertama, mengubah model dan metode pembelajaran di kelas yang semula teacher center learning menjadi student center learning. Kedua, mengubah cara pandang saya terhadap proses pendidikan kepada siswa yang semula berorientasi terhadap nilai, sekarang lebih berorientasi terhadap proses. Aksi nyata di kelas yang berhubungan dengan praktik baik implementasi modul 1.1, yaitu diawali dengan tahap perencanaan. Yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan, diawali dengan kebiasaan budaya terkait sebelum kita masuk ke dalam lingkungan sekolah dan sebelum masuk ke dalam
dari materi. Memberikan pretest berbasis ID dengan menggunakan kuisis sebagai asesmen diagnostik kognitif awal untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Mengapa saya menggunakan kuisis? Karena aplikasi ini sangat menarik untuk diterapkan kepada siswa. Karena siswa selain dapat menjawab pertanyaan, mereka juga bisa melihat hasil yang diperoleh oleh teman-temannya dan bisa melihat ranking pada penilaian tersebut. Dari hasil pretest quizzes, maka diperoleh nilai beberapa siswa yang sudah memiliki pengetahuan awal yang baik tentang materi, dan ada juga beberapa siswa yang belum memiliki pengetahuan awal yang baik tentang materi yang akan dipelajari. Maka saya membagi siswa yang sudah memiliki pengetahuan awal yang baik untuk disebar ke dalam beberapa kelompok sehingga bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang lain. Kami yang sebagai tamu di sini adalah untuk menanyakan apa sih keaktifan, bagaimana cara melakukan keaktifan itu seperti apa. Jadi silakan kita bertanya kepada kami. Diskusi kelompok dengan metode TSTS, to stay, to stray. Ada 2 siswa yang tinggal di dalam kelompoknya dan ada 2 siswa yang bertamu kepada kelompok yang lain. Siswa yang bertamu tersebut akan memperoleh materi dari kelompok tersebut, sedangkan siswa yang tinggal akan menjelaskan materi kepada kelompok lain yang datang bertamu pada kelompoknya. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok berdasarkan bakat dan minat siswa. Ada yang mempresentasikan dengan cara stand up komedi, ada yang mempresentasikan dengan melalui lagu, dan ada yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui puisi. Setelah siswa melaksanakan presentasi di depan kelas, maka dilaksanakan post-test untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Guru menunjuk peserta didik untuk memberikan kesimpulan. Setelah itu, guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah diajarkan sebelumnya. Kemudian guru menanyakan tentang refleksi pada pembelajaran hari ini, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu ditingkatkan. Berdoa selesai. Pembiasaan praktik baik yaitu dengan melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan pemberian kultum dari masing-masing peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulewati SPD MPD. Saya guru mapel bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Toli-Toli yang merupakan rekan sejawat dari CGP Ibu Irmawati ST. Terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu Irma biasa lakukan di dalam kelas, untuk saat ini memang sangat menarik dan luar biasa. Ibu Irma mencoba menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara membawa anak-anak misalnya melakukan praktik di laboratorium terkait dengan materinya. Kemudian selain itu juga pembelajarannya itu biasa terintegrasi dengan teknologi. Anak-anak biasa disarankan untuk membawa handphone di sekolah, kemudian diberikan kuis. Saya rasa itu merupakan pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dengan
kurikulum Merdeka Belajar saat ini, di mana pembelajaran itu harus menumbuh kembangkan sesuai dengan tuntunan kodrat anak dan tuntunan zaman. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Irma itu sangat luar biasa sesuai dengan tuntunan kurikulum Merdeka Belajar, di mana anak sebelum masuk itu harus ada pembiasaan budaya positifnya dulu, yaitu melakukan salam terhadap guru, memberikan greetings, kemudian setelah itu melakukan doa, kemudian diajak dulu pembelajaran itu motivasinya anak-anak dengan mengungkapkan materi apa yang diajarkan, dan biasanya itu diajak ke laboratorium melakukan praktek, dan saya lihat responnya anak-anak juga luar biasa, sangat menantikan pelajaran kimia. Demikian komentar saya terkait dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Irmawati. Semangat untuk terus melakukan perubahan terhadap pendidikan di Indonesia. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Rehan Abidin, kelas 10 MIPA 1. Dalam pengalaman saya belajar ilmu kimia yang diajarkan oleh Ibu Irmawati ST sangat menyenangkan dan menarik, dikarenakan sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu kita menerapkan budaya 5S. Setelah itu kami dilanjutkan dengan berdoa. Setelah berdoa kami menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu daerah Toli-Toli, yaitu Patriot Baolan. Setelah itu ibu melakukan ice breaking untuk menarik minat bakat siswa, kemudian dilanjutkan dengan pemberian evaluasi berupa free test dan post test, berarti berbasis teknologi lewat aplikasi Quizizz. Proses pembelajaran berlangsung dengan metode TSTR. Ada yang bertamu, ada yang tetap di kelompoknya untuk menerima tamu. Kemudian kami mempresentasikan hasil diskusi kami di depan teman-teman menurut minat bakat kami. Ada yang menyanyi, ada yang puisi, dan ada yang stand up comedy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk saya sendiri terkait perbaikan pembelajaran di dalam kelas, ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi. Yang pertama, masih ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja dan mengandalkan temannya. Solusi yang saya ambil yaitu melakukan pembimbingan secara personal. Yang kedua, masih ada beberapa siswa yang malu-malu ketika presentasi di depan kelas. Solusi yang saya ambil melatih siswa untuk berani dan percaya diri berbicara di depan kelas dengan banyak melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam melakukan presentasi.